Ketika melakukan observasi di kelas, saya menemukan banyak sekali siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Itulah yang disebut sebagai siswa yang multikultural. Banyak sekali perbedaan, mulai dari tradisi, budaya, suku, bahasa, pola pikir, hingga kebiasaan dan kelakuan-kelakuan siswa. Hasil observasi itu, saya mendapatkan 2 siswa yang sepertinya perlu penanganan khusus, penanganan lebih. 2 siswa itu saya dapatkan dengan indikasi yang pertama karena dia tidak mau bekerja secara berkelompok. Yang kedua, ketika bekerja kelompok, dia hanya diam saja dan tidak mau terlibat aktif bersama temannya, terlibat diskusi dan lain sebagainya. Tentu pandangan saya waktu itu sangat jauh memikirkan apa yang terjadi sebetulnya. Apakah kejadian itu karena mood yang tidak stabil, ataukah kejadian itu karena ada masalah keluarga, atau mungkin sifatnya yang memang ambis sehingga tidak peduli dengan rekan kelompoknya. Itu yang membuat saya bertanya-tanya dan akhirnya menarik perhatian saya untuk menggali lebih dalam melalui observasi dan juga wawancara kepada siswa itu. Karena yang perlu kita pahami adalah sebagai guru kita wajib mengenali lebih dalam karakter siswa kita. Berdasarkan observasi yang saya lakukan itu, saya mengambil 2 siswa dengan inisial G dan S untuk diperdalam lebih lanjut lewat wawancara dan juga angket yang saya berikan. Dari hasil memperdalam itu, ternyata G dan S mempunyai permasalahan keluarga yang sangat besar. Sebenarnya sangat sulit untuk saya menceritakannya, karena anak sekecil itu sudah mengalami kehidupan yang sangat berat, yang bahkan jika itu terjadi pada saya tidak akan kuat, dan bisa saja mempengaruhi perkembangan mereka dalam belajar di sekolah. Dari sisi G, permasalahan itu adalah keluarga yang kurang harmonis. Ayah si G ini suka bermain perempuan, sehingga membuat ibunya marah dan menuntut untuk bercerai. Begitu pula keluarga besar si ibu, dia menuntut untuk bercerai dan melarang si G untuk berbicara lagi dengan ayahnya. Saat ini G tinggal bersama ibunya. Dia tumbuh dan berkembang bersama ibu dan jarang bertemu dengan sosok ayahnya. Hal itu terjadi, ada yang kurang dalam kehidupannya. Begitu pula dengan S. Kasusnya sama, yaitu adalah keluarga kurang harmonis karena ayahnya suka bermain perempuan. Ayah dan ibunya sudah bercerai. S pada waktu itu tinggal bersama ayahnya. Hanya saja menurut pengakuannya, ketika sang ayah sudah menemukan wanita lain untuk menjadi istrinya, S tidak lagi tinggal bersama ayahnya. S saat ini tinggal bersama tantenya. Tantenya yang selalu menyiapkan semua kebutuhan, tantenya yang selalu memberikan yang terbaik untuk si S agar pertumbuhan dan juga perkembangannya bisa stabil. Hanya saja, sebesar apapun kasih sayang yang diberikan tantenya, tidak bisa mengalahkan kasih sayang orang tua. Saya menyadari S kehilangan keduanya. Jika G hanya kehilangan ayah, sosok ayah, maka S dia kehilangan
ayah dan ibunya. Dari kedua hasil observasi itu, mereka mempunyai kasus yang sama. Keluarga yang kurang harmonis karena ayah suka bermain perempuan, sehingga mengakibatkan perceraian, dan yang berdampak adalah anaknya, perkembangan anaknya yang akhirnya mempengaruhi lingkungan di sekolahnya, lingkungan belajarnya, dan juga mempengaruhi perkembangan dirinya. Ada satu hal yang membuat saya menarik ketika melakukan wawancara dengan G dan S. Meskipun ada yang kurang dari hidupnya, meskipun ada kasih sayang yang begitu besar yang kurang dari hidupnya, tetapi secara kognitif G dan S tidak kalah dengan siswa lainnya. Mereka mampu bersaing, mereka mampu mengerjakan tugas, dan mereka mampu mendapatkan nilai yang bagus. Mereka mempunyai perkembangan kognitif yang tidak kalah dengan siswa lainnya. Bahkan mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang dokter. Cita-cita yang besar itu ketika kami melakukan wawancara, saya melihat bagaimana ekspresinya ketika keinginan itu dilontarkannya. Dia sangat ingin menjadi seorang dokter, baik G dan ataupun S, karena ingin membantu orang lain, karena dia ingin menyembuhkan orang lain. Meskipun saya melihatnya hatinya terluka karena pertengkaran yang setiap hari selalu muncul dalam hidupnya. Secara kognitif mereka mempunyai kelebihan di situ. Mereka punya cita-cita yang tinggi menjadi seorang dokter. Bahkan secara moral mereka juga memiliki moral yang baik. Mereka mau menghormati guru, menyayangi teman, dan lain sebagainya. Hanya saja secara psikososial ini yang kadang agak berbeda dari teman-teman yang lainnya. Secara psikologinya ada tekanan-tekanan yang selalu terbebani dalam kehidupan baik G maupun S, sehingga mempengaruhi lingkungan sosialnya, baik itu bersama teman dan lain sebagainya. Itulah yang saya lihat dari perkembangan baik kognitif, sosial maupun moral. Permasalahan itu sangat mengganggu psikososial baik si G maupun si S, sehingga dapat saya simpulkan dari keduanya itu mereka ada permasalahan yang harus diselesaikan oleh guru. Si G itu kadang individualis, karena kadang dia merasa tertekan ketika suasana tertentu, seperti suasana kelas yang ribut atau suasana kelas yang tidak mau diatur dan lain sebagainya, sehingga sifat individualis si G tidak bisa tertahan lagi. Sedangkan si S, dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak menyukai perbedaan pendapat. Itu menurut saya adalah sebagai masalah yang harus diselesaikan, dan guru harus menuntunnya. Karena kewajiban guru tidak hanya menyalurkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyalurkan ilmu-ilmu kehidupan kepada sang anak. Sifat tidak mau menerima perbedaan pendapat ini bertentangan dengan multikultural atau kebineka tunggal ikaan yang seharusnya terjadi di dalam kelas, apalagi
Siswa dengan beragam sudut pandang, dengan beragam daya pikir, dengan beragam pola pikir, dan dengan beragam keinginan, membuat perbedaan pendapat itu mutlak terjadi di dalam kelas. Sedangkan S tidak suka dengan adanya perbedaan pendapat, sehingga ketika kerja kelompok, dia lebih suka kerja sendiri, dia lebih suka individualis, dia lebih suka mengerjakannya sendirian karena tidak mau terjadi perbedaan pendapat. Dua persoalan itulah yang akan coba saya pecahkan, yaitu individualis dan juga tidak mau menerima perbedaan pendapat. Ketika bicara gaya belajar, setiap siswa mempunyai kenyamanannya masing-masing. G kadang dia suka gaya belajar secara berkelompok. Dia suka terlibat aktif ketika belajar. Hanya saja ketika saat-saat tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, dia lebih suka menyendiri. Dia tidak suka dengan gaya belajar apapun ketika suasana itu terjadi. Sedangkan S, dia lebih suka belajar sendiri, suasana belajar sendiri. Dia lebih suka membaca sendiri. Dia lebih suka mendengar atau melihat secara visual sendiri daripada berkelompok. Begitulah suasana kondisi belajar, suasana dan juga kondisi belajar yang terjadi dari G dan juga S. Ketika di rumah, G selalu belajar dan didampingi oleh ibunya. Sedangkan S kadang-kadang dia belajar di rumah dan didampingi oleh tantenya. Dari segi media pembelajaran atau dari segi media-media, buku-buku dan lain sebagainya, mereka punya, hanya saja belum lengkap. Mereka biasa mengambil materi dari internet maupun dari buku. Dapat saya simpulkan juga bahwa perkembangan mereka secara sosioemosional dipengaruhi oleh mikrosistem keluarga. Artinya terjadi sesuatu yang sangat besar yang mempengaruhi sosioemosionalnya yang terjadi dalam keluarganya. Dalam hal ini adalah lingkungan keluarga yang kurang harmonis, yaitu adalah pertengkaran dalam rumah tangga. Mereka selalu mendengar keributan, baik itu verbal maupun non-verbal, baik itu fisik maupun non-fisik, yang terjadi berulang-ulang sehingga memunculkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilihat anak ketika perkembangannya. Dia mendapatkan pola asuh otoriter, di mana perbedaan pendapat ayah dan ibunya mempengaruhi perkembangannya. Ayahnya melarang si G untuk ikut bersama ibunya, sedangkan si ibu melarang si G untuk bertemu dengan ayahnya, sehingga kedua orang yang saling otoriter ini membuat si G bimbang mau ikut ke siapa. Sedangkan si S mendapatkan pola asuh pengabaian. Dia tidak mendapatkan atau tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, melainkan dengan tantenya. Sehingga saya bisa menyimpulkan itu adalah pola asuh pengabaian. Perkembangan siswa tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga maupun sosialnya, tetapi juga terjadi di lingkungan sekolahnya. Guru berperan aktif dalam perkembangan siswa di kelas. Maka, sebagai seorang guru, saya berusaha untuk memahami beragam karakter siswa. Saya berusaha lebih dalam untuk mengenali siswa dan menjadi seperti dirinya, sehingga bisa mengambil ide maupun memecahkan masalah yang sedang dihadapi siswa. Saya mencoba memecahkannya sebisa saya lewat media pembelajaran, lewat modul ajar, lewat lingkungan kelas,
maupun lewat upaya-upaya lainnya yang akan saya rancang demi berlangsungnya pembelajaran di kelas. Saya juga berusaha menjadi guru yang sekaligus menjadi sahabat, menjadi teman curhat dan juga teman bercerita bagi siswa-siswa saya, sekaligus mencari solusi dalam permasalahannya. Karena seperti pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus bisa menjadi contoh, menjadi penggerak, sekaligus menjadi pendorong bagi siswa dan siswinya.